Selamat siang sahabat-sahabat PPVI, sahabat-sahabat petani vanili Indonesia, sahabat-sahabat pengusaha dunia vanili, pedagang, pembeli, perusahaan, dan juga sahabat-sahabat yang bergerak menjadi pelopor dalam perbaikan vanili serta sahabat-sahabat penggiat yang lainnya di dunia vanili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Rudi. Kembali saya mengucapkan semoga kita semua sehat, semua berkah, semua berada pada kondisi terbaik kehidupan kita masing-masing. Dan kembali juga saya menyampaikan permohonan maaf karena sangat jarang mengupload video tentang kegiatan-kegiatan keseharian di dunia vanili. Bukan berarti tidak beraktivitas di dunia vanili, tapi ada kegiatan yang menjadi skala prioritas untuk dikerjakan. Nah, ketika saat ini menemukan sesuatu yang perlu disampaikan kepada teman-teman petani dan penggiat yang lainnya, saya coba memberikan video. Mudah-mudahan video ini bisa sama-sama kita belajar tentang bagaimana kualitas vanili yang sebenarnya. Sebagaimana kita ketahui, vanili yang bagus itu adalah vanili yang dipetik tua di pohon, bukan karena tua terpaksa karena pohon terganggu, layu, rusak, atau kena penyakit. Terkadang kita melihat vanili itu hanya melihat secara fisik yang kelihatan, tapi kita tidak mau melihat bahwa keadaan itu apakah benar-benar terjadi atau tidak. Contoh, ya kita bicara tentang vanili. Di hadapan saya ini vanili yang tua di pohon sehingga dia pecah, ada yang pecah ya, dan aromanya sudah harum. Nah, di sebelah kiri saya adalah vanili yang pohonnya terganggu, layu, dan juga mengalami penyakit sehingga buahnya juga ikutan layu, tuanya terpaksa, dan tidak jarang mengalami kerontokan padahal tidak dipetik dan belum waktunya dipetik. Nah, vanili tua yang tua siap dipetik dengan untuk menjadi kualitas yang terbaik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, warnanya sudah ngedop, bukan lagi metalik, hijau metalik, tapi hijau ngedop. Nah, itu dia agak kasar, kelihatan ngedop, tidak ada lagi mengkilat-mengkilatnya. Itu satu ciri-ciri vanili tua. Yang kedua adalah jika masih ada bekas bunga dikawinkan di ujung sini, di ujung buahnya, nah itu menandakan juga belum tua. Ada beberapa kasus yang tidak memang lepas dia tapi sudah tua, itu biasanya terjadi di dataran di atas 1000, dataran di atas 1000 mdpl. Buah vanili bekas bunganya ini tidak akan rontok, tapi dia bisa dirontokkan. Nah, itu ciri kedua. Ciri ketiga adalah warnanya sudah mulai ada yang kuning. Dalam satu tandan ada 8, 10, atau 12 polong, itu ada salah satu yang sudah kuning. Kuning dalam artian ujungnya, atau sudah ada yang pecah seperti ini. Ini tadi dari tandan-tandannya. Nah, ini tandan-tandannya tadi. Ini tandan-tandannya, ini saya sudah copotin. Nah, ciri keempat adalah jika dipegang, yang paling kelihatan adalah keras, tidak bisa dibengkokkan, keras. Nah, itu berarti sudah tua vanilinya. Jadi tidak semua juga yang keras adalah vanili tua. Nah, tidak semua juga yang kuning adalah vanili tua. Gitu. Jadi kita pengen ngasih tahu itu nih, saya pribadi pengen ngasih tahu itu. Banyak teman-teman bilang kadang-kadang di postingan Facebook atau di mana mereka menunjukkan bahwa vanilinya sudah menguning, lalu dibilang sudah tua, tanya harga berapa. Padahal dia tidak melihat bahwa pohon vanili itu terganggu atau tidak, buahnya bagus atau tidak. Nah, ciri-ciri vanili yang
tua karena terpaksa. Ini kelihatan lawan dari yang tadi vanili tua. Kalau vanili tua tadi keras, ini lembek tuh, lembek. Ini lembek tuh ya, lembek. Terus ini rontok, ini pangkalnya rontok ya, walaupun sudah pecah, tapi pecahnya bukan karena tua, tapi pernah rontok dan penyakitan. Nah ini, nah kayak gini. Jadi bukan vanili tua, ini vanili tua karena terpaksa. Warnanya memang sudah kusam, tapi dia lembek. Nih, kalau dipencet nih, tuh, ya, tuh, lembek. Beda sama tadi. Nah, apa dampaknya ketika vanili muda seperti ini diolah? Mau dibuat seperti apapun pengolahannya, vanili seperti ini akan menghasilkan kualitas seperti ini. Kualitasnya adalah kualitas vanili cut yang kalau disimpan maksimal kadar airnya antara 10-12%. Jika lebih dari itu, jamur yang tumbuh. Bisa dikatakan kalau sudah kayak gini adalah vanili dengan kualitas yang kurang baik. Ya, ini. Jadi mau pengolahan gimana pun, buah vanili ini mau sepintar apapun orang yang mengolah, paling bisa dia menjadi vanili cutting. Jadi ketika kita panen kayak gini lalu berharap harga bagus, tidak bisa menjaga kualitas, ya tetap hasilnya akan seperti ini. Kalau mau dipaksakan lembab, yang ada adalah berjamur. Ya, itu. Nah, kalau vanili tua seperti ini, oh ya, saya teruskan dulu sini. Konten vanili yang bisa dihasilkan dari buah vanili seperti ini paling maksimal di angka 1%. Paling maksimal di angka 1%. Karena pertama, dia rusak. Tidak dapat nutrisi dengan baik. Tuanya terpaksa. Nutrisinya berjamur, bisa berjamur, dan banyak terbuang ketika kadar airnya direndahkan konten vanilinya. Nah, inilah buah vanilinya. Nah, kalau yang tua seperti ini, nanti ketika diolah, sesederhana apapun cara pengolahannya, ini akan menjadikan kualitas terbaik. Terbaik dari sisi apa? Konten vanilinya. Nah, ini kayak gini nanti kalau diolah. Harum, berminyak. Berbeda dengan ini. Boro-boro ada minyak. Kadang baunya apek. Nah, nih kalau sudah diolah yang tua. Sesederhana apapun menggunakannya, mengolahnya, walaupun tidak pakai fermentasi, dengan sederhana apapun akan seperti ini. Ini tidak melalui fermentasi saya melakukannya, tapi aromanya harum, tidak melakukan fermentasi. Nah, kadar vanilin yang bisa diciptakan di sini, yang bisa dihasilkan dari vanili ini, sesederhana apapun pengolahannya, itu bisa minimal angkanya kadar vanilinya di angka 2. Dengan kadar penyimpanan air, kadar air dalam penyimpanan bisa mencapai di angka 30-35%. Bayangkan itu keuntungannya bagi petani adalah beratnya pasti lebih dibandingkan dengan yang cuman 10-12%, pasti ringan gitu. Nah, ini yang perlu dipahami sama petani. Kadang-kadang petani itu menganggap bahwa kalau sudah kuning buah vaniliku adalah buah vanili tua, kualitasnya bagus ini itu, padahal dia lupa. Kadang-kadang petani melakukan itu dengan cara pohonnya begitu disiksa sampai akar. Saya menemukan di satu daerah, di daerah Sulawesi lah begitu saya sebutkan, tapi nggak asal daerahnya. Petani di sana itu untuk merangsang buah vanilinya adalah dengan akarnya dibongkar sehingga batangnya menjadi layu dan buahnya menjadi seperti ini. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tidak semua buah yang kuning adalah buah yang tua. Tidak semua buah yang sampai jatuh rontok adalah buah yang berkualitas. Dan tidak semua buah yang pecah adalah buah yang bagus dari sisi kontennya. Nah, itu ya sahabat-sahabat petani vanili.
Mudah-mudahan kita semua sehat. Sedikit cerita hari ini yang saya berikan, mudah-mudahan jadi proses pengingat bagi saya pribadi dan rekan-rekan petani bahwa harga vanili betul sekarang sedang terkoreksi karena memang ada penghabisan stok yang cukup banyak dari tahun 2021 dan 2022 di mana industri masih punya stok banyak sehingga harga lebih terkoreksi saat ini. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun depannya lagi harga vanili akan lebih baik lagi. Tinggal orang-orang yang menjaga mutu dan konsisten lah nanti yang akan menang, bukan lagi orang-orang yang memang hanya memikirkan bagaimana vanili tanaman yang mahal baru ditanam, setelah nanti murah dihabisin. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang konsisten. Terima kasih sahabat-sahabat petani vanili Indonesia dimanapun berada, baik yang di luar dan dalam negeri. Jayalah selalu vanili Indonesia. Mari bangkitkan kejayaan rempah Nusantara dengan satu kata, dengan bervanili kita bervanili. Salam PPVI.